lihat kekuatannya gigitan toke. Ini udah digoyang-goyang tetap nggak mau lepas ya, Bu? Iya, kenceng. Oh ini Bu, Bu. Bu. Bu, awas Bu. Ibu, cepit, Bu. Nah, jadi ini dia. Kita harus ekstra hati-hati kalau mau pegang kelabang. Karena dia di bagian depannya itu ada sungutnya yang beracun. Nah, jadi ini nih yang kita cari-cari, ular pring atau ulat bambu. Ular pring ini akan kita olah menjadi masakan yang namanya bobor ular pring. Nah, ini setelah ditumis jadi crunchy, jadi renyah kelihatannya nih. Saya mau coba sebelum dicampur dengan bumbunya. Gedung Banteng, sebuah kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain pesona alamnya, kekayaan hayatinya pun seakan tak ada habisnya saya jejaki. Kali ini, saya bersama warga pergi ke hutan untuk memburu sesuatu yang nantinya akan memiliki nilai manfaat. Nah ini kita mau mencari sesuatu di hutan. Kita udah naik turun gunung tapi kok nggak sampai-sampai. Ibu, udah deket belum? Udah. Dari tadi deket tapi nggak sampai-sampai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Disinilah kita akan memulai perburuan kita. Ibu, di mana nih, Bu? Tempatnya? Mungkin di sela-sela batu. Di sela-sela batu. Mungkin dia bawah-bawah rumput. Ayo, Bu, kita langsung cari. Ada! Mana, Bu? Mana, Bu? Tuh, jadi itu yang mau kita cari. Coba lihat. Nah, emang kalau mencari hewan yang satu ini gampang-gampang susah. Karena warnanya ini mirip sekali dengan daun-daun dan juga tanah di sekitarnya. Itu Bu, ekornya. Ya, lompat. Ya, itu Bu. Aduh. Itu dia ke sini. Ibu dapat. Jadi ini nih yang kita cari-cari, toke atau di sini namanya toke alas atau toke hutan. Toke, sejenis cecak besar dari suku Gekkonidae, biasanya aktif di saat senja dan malam hari. Ketika siang, biasanya mereka bersembunyi. Untuk menangkapnya butuh kejelian dalam mencari tempat persembunyiannya. Nah ini nih bedanya teke rumah sama teke hutan atau teke alas. Kalau di rumah tuh biasanya tokenya bersih-bersih. Tapi kalau teke alas kotor nih seperti ini. Toke hutan tinggal di lubang pepohonan atau bebatuan. Mereka memakan serangga, cacing, terkadang reptil yang lebih kecil. Ciri khas dari toke yaitu bunyi suaranya. Suara yang dikeluarkan biasanya untuk menandai wilayahnya dan berkomunikasi dengan tokek lain. Ini ada yang gede lagi? Nggak ada. Oh berarti kalau misalnya ada yang suka bilang 2 kilo, 3 kilo itu? Kayaknya sih bohong. Oh gitu Bu? Oh ini berarti Ibu udah sering banget ya Bu nyari-nyari toke. Nggak ada tuh toke yang ukurannya sampai 2 kilo, 3 kilo. Apalagi ya Bu, ukuran seginilah yang paling besar. Kurang lebih segini ya Bu. Dan kita harus hati-hati nih kalau megang toke di bagian lehernya ya Bu, supaya nggak tergigit. Karena kalau udah kegigit lepas. Susah ya Bu lepasnya. Jadi kalau ada mitos tuh katanya kalau digigit toke, kalau kan ada suara petir baru bisa lepas gitu ya Bu. Ya, tapi itu bohong, itu mitos juga. Jadi ada caranya nih.
Nih, saya coba gigitin ya, Bu. Kenceng banget, gigitnya kenceng banget. Jadi emang kalau digigit toke ini bukan kita nunggu petir, kita goyang-goyang ya, atau kita jatuhin ke bawah tanah. Waduh. Toke memiliki rahang yang kuat, sehingga bila menggigit akan sulit dilepaskan. Semakin kita lawan akan semakin kencang gigitannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tenang untuk melepaskan gigitan tersebut. Tuh lihat kekuatannya gigitan toke. Ini udah digoyang-goyang tetap nggak mau lepas ya, Bu. Iya, kenceng banget. Mana Bu? Ini namanya telur toke. Oh, bentar, Bu. Ya, tuh. Ini telurnya. Ini telurnya. Nih Bukas nemu telur toke. Ini kalau dilihat bentuknya mirip sama telur burung dara, tapi lebih kecil dan lebih bulat. Oh Modelnya gini kayak Bu. telur cicak. Oh Cicak iya besar. mirip. Iya bener. Jadi ini mirip kayak telur cicak tapi lebih besar ya Bu. Iya, cicak lebih kecil. Oh. Sama aja binatang. Seperti Nih kita kembalikan lagi aja ya Bu. Ya, kembalikan lagi. Iya. Ya. Toke betina berkembang biak dengan bertelur. Biasanya diletakkan menempel di lubang pohon atau bebatuan. Jumlah telurnya sepasang dan saling berlekatan. Toke-toke yang sudah terkumpul biasanya dijual ke pengepul lalu dibawa ke kota. Di sana akan dikeringkan dan kemudian dijadikan sebagai bahan dasar obat-obatan. Bunyi. Masukin Bu. Aduh. Udah dicoba gigit yang paling gede lagi. Udah banyak. Udah banyak. Iya, katanya mau di lumayan. apa? Mau dimasak. Bisa Bu dimasak. Enak Bu. Enak. Enak. Oh. Kan dagingnya lebih enak dari toke yang di rumahan. Oh gitu Bu. Untuk membuat bumbu kuning kita hanya membutuhkan rempah-rempah dapur tapi nggak boleh ketinggalan, yaitu kunyit supaya warnanya kuning dan juga jahe dan serai untuk menghilangkan amis. Nah, tidak lupa diberikan air santan supaya masakan semakin gurih. Nah, kalau semua bumbu sudah tercampur seperti ini, kita tinggal tunggu mendidih. Tapi ini belum mendidih aja, aromanya udah harum. Udah semakin harum nih, Bu. Ini kalau udah matang, aromanya mirip sekali dengan opor. Mau langsung kita icip-icip. Ayo, Bu. Jadi dagingnya ini lembut ya Bu, lebih lembut dari daging ayam. Dan bumbu kuningnya ini mantap, rempahnya terasa, pedasnya juga terasa. Bukan cuma nikmat, tapi daging toke dipercaya bisa mengobati asma dan juga berbagai penyakit kulit. Ya kan Bu? Ya. Selain dapat mengobati penyakit asma dan kulit, daging toke dipercaya dapat menambah stamina dan kekebalan tubuh. Ibu, makasih ya, saya udah diajarin cara nyari teke, dimasakin teke alas kuah kuning, terus makannya di tempat yang indah banget. Nih lihat nih, air terjunnya bagus banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
Tambah, Bu. Salah satu yang menarik dari setiap cerita petualangan, tentunya bisa langsung mengikuti aktivitas masyarakat dengan hasil alami. Durian, the king of fruit atau raja dari segala buah. Pasti nggak ada yang tahu kan? Dan saya beruntung nih, soalnya bisa ikutan panen yang panenan itu cuma 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menjaga kualitas buah, ada cara unik untuk memanen buah durian di sini. Bentar, Pak. Aduh, tajam. Ini dia nih. Ini namanya durian ketam. Buah durian merupakan tanaman daerah tropis. Tak heran buah ini sangat melimpah di Indonesia. Budidaya tanaman durian paling baik di daerah dataran rendah, hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut dengan iklim yang basah. Karena sangat mempengaruhi kualitas daging buah, baik itu dari segi ketebalan maupun rasa. Nah, jadi teknik untuk menanjat pohonnya beda-beda. Ada yang pakai tangga, tapi ada juga tuh yang cuma bener-bener pakai tangan, tapi tetap sama, si buah duriannya harus diikat dulu supaya dia nggak jatuh dan nggak pecah. Kulit buah durian yang rusak atau pecah akan membuat daging cepat rasa asam karena proses fermentasi. Walaupun ukurannya berbeda, tapi yang dicari yang seperti ini nih, warnanya udah kuning kehijauan atau hijau kekuningan. Dan biasanya dalam sekali panen, 1 pohon bisa sampai belasan. Buah yang sudah masak umumnya ditandai dengan aroma yang menyengat. Tanda lainnya, bila diketuk, durinya akan terdengar dentang udara sebagai tanda daging buah sudah terlepas dari cangkang. Ini kalau dari tekstur aja udah lembut banget. Udah kayak butter atau mentega. Saya makan ya. Mantap surantap. Dan ternyata selain dagingnya yang enak, biji dari durian ini bisa diolah jadi kuliner. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau denger semur daging pasti udah sering. Tapi gimana kalau yang disemur itu adalah biji buah? Seperti di Desa Blimbing ini ada sajian kreasi yang unik, yaitu semur biji durian. Penasaran? Ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Indonesia, buah durian memang belum familiar digunakan untuk bahan makanan. Warga Desa Blimbing ternyata punya cara tersendiri untuk memanfaatkan biji durian menjadi sebuah olahan makanan. Setelah dibersihkan, biji durian ini harus direbus dulu supaya dia lebih lembut, terus nanti mudah dikonsumsinya. Dan ngerebusnya ini lumayan lama, paling enggak butuh waktu 2 jam. Olahan makanan kali ini sengaja menggunakan banyak bumbu rempah. Pastinya untuk menambah cita rasa dari biji buah si king fruit ini. Kulitnya yang coklat. Si putihnya ini yang dimakan. Jadi bagian yang dimakan tuh yang putihnya ini nih. Nanti mereka semua juga bakal kita kupas si kulit coklatnya ini. Langsung makan nih Pak ya? Ya boleh. Coba. Bagaimana rasanya? Nggak ada rasanya. Kayak kacang Bogor. Selain mengandung serat, biji durian juga mengandung saripati karbohidrat tinggi. Bisa dijadikan sebagai pengganti energi dan tenaga setelah beraktivitas. Biji durian ini
berlendir. Iya, Jadi berlendir. untuk motongnya susah, Iya, susah. atau dibilang tuh lunyu Iya, atau lunyu. gampang lepas dari tangan. Ditambah dia juga panas. Mau mencolot aja nih. Mencolot, mencolot atau lompat. Semur berasal dari bahasa Belanda yaitu smor, yang artinya masakan yang direbus dengan tomat dan bawang secara perlahan. Berdasarkan sejarah, hidangan ini telah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Semur tercipta dari adanya proses akulturasi, perpaduan antara teknik masak dari Eropa dengan bumbu rempah-rempah asli Nusantara. Nah ini kalau dari aromanya aja udah wangi, cuman ini berbeda nih sama semur pada umumnya. Kalau biasanya warna coklat kehitaman, kalau ini rada mirip kari karena ini semur pedas, bukan semur biasa. Semur sudah melekat menjadi tradisi bangsa Indonesia dan menjadi hidangan di berbagai acara adat. Tentunya dengan cita rasa dan tampilan yang disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Nih, semur pedas ponggek. Pasti enak. Kalau dari wanginya nih udah mantap sih. Ini mendingan langsung kita makan aja, yuk Bu. Pak, gimana nih kita makannya? Ini karena udah dibersihin terus udah dimasak juga, rasa duriannya tuh udah hilang sama sekali. Iya. Dan juga teksturnya juga lembut, plus ada rasa pedes-pedesnya. Terus ada tambah lagi karena dia berlendir, jadi rasanya kayak ditambah tepung beras gitu ya Bu. Betul. Enak. Cukup berbeda dengan rasa semur biasanya yang dominan rasa manis, semur pongge justru menonjolkan rasa pedas dan hangatnya bumbu rempah. Wah, enak banget nih kalau makan iya. bancaan kayak Bancaan, gini iya, enak atau sekali. makan bareng-bareng. Iya. Seru ya Pak, Iya, rame yang enak makin enak. Enak. Dan Iya. selain enak, ternyata bonjing ini juga kaya akan manfaat, yaitu dia mengandung banyak kalsium dan juga fosfor yang baik untuk tulang dan juga gigi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lereng Gunung Slamet seakan tak ada habisnya untuk saya jejaki. Bukan hanya soal ketinggian dan floranya saja, ragam satwa yang ada di gunung ini juga banyak memiliki nilai manfaat bagi masyarakatnya. Waduh, ini sudah menaik turuni bukit. Jadi sebenarnya kita ini mau mencari obat. Tapi untuk mencarinya kita harus menaiki ini ya Bu, tebing batu ya Bu. Nggak apa-apa, ayo kita cari Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semangat! Obat yang kita cari ini biasanya hidup di tempat yang basah dan lembab, seperti di bawah-bawah batu. Di mana ini Bu? Yang kira-kira anak obatnya? Oh ini Bu, Bu! Bu! Bu, awas Bu! Ibu, jepit Bu! Jadi ini dia yang kita cari-cari setelah naik turun bukit bebatuan. Ini adalah kelabang, atau di sini namanya apa Bu disebutnya? Giombong. Kelabang merupakan salah satu hewan yang banyak ditemui di hutan lereng Slamet. Hewan beruas ini dikenal mempunyai racun yang cukup berbahaya. Di balik racunnya yang cukup berbahaya, ternyata hewan yang masih berkerabat dengan kaki seribu ini memiliki manfaat bagi manusia. Beberapa warga desa Baseh, Kecamatan Kedung, Banten, Banyumas, biasa berburu kelabang untuk diambil manfaatnya. Dan kita harus ekstra hati-hati kalau mau pegang kelabang. Karena dia di bagian depannya itu ada sungutnya yang beracun. Jadi kalau mau pegang pakai tangan harus kita lepas dulu racunnya. Dan ini juga kalau dilihat dia membingungkan nih, bagian kepalanya tuh yang mana. Jadi sebenarnya yang sungutnya pendek itu justru bagian kepalanya. Ini yang sungutnya panjang adalah bagian belakangnya. Kelabang memiliki tubuh berruas-ruas.
Tiap ruas memiliki sepasang kaki dan memiliki cakar beracun di bagian depannya. Racun kelabang mengandung histamin yang dapat menyebabkan reaksi alergi yang bisa merusak jaringan kulit. Jika tersengatnya, kita akan mengalami gejala rasa nyeri, pembengkakan, hingga demam. Oke. Nah, ini kalau sungutnya udah nggak ada, dia sudah tidak ada bisanya, berarti sudah aman untuk kita pegang langsung dengan tangan. Seperti ini. Selain untuk dijadikan obat, biasanya kelabang diburu untuk dijadikan pakan ikan hias dan burung kicau. Oh, ini lebih gede. Jadi emang ukurannya bervariasi sampai 40 cm ya Bu, paling panjang. Dan ini sebelum kita manfaatkan menjadi obat, pastinya harus diolah dulu. Kita olah dulu ya Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kelabang-kelabang ini biasanya dikumpulkan dan dijual ke pengepul untuk dibawa ke kota. Nah, sisanya biasanya dijadikan obat. Nah, kali ini saya mau bikin kelabang bumbu bakar. Bagian dari kelabang yang bisa dimanfaatkan adalah daging dan minyaknya. Daging dan minyaknya dipercaya berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Tentunya harus melalui tahap pengolahan dulu. Kali ini kami akan mencoba mengolah dagingnya saja. Bumbu yang digunakan sederhana saja, hanya cabai, bawang, dan gula. Tapi yang nggak boleh ketinggalan ya bawang ini, karena bawang ini mengandung antioksidan, jadi bisa menetralisir bisa pada kelabang atau geombong ini. Sebelum dibumbui, geombong ini harus kita rebus menggunakan air garam. Ini berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa bisa yang tersisa pada badannya. Hewan yang terlihat menyeramkan dan menjijikan ini ternyata memiliki khasiat jika diolah dengan benar. Udah ini Bu? Nah, ini begitu masak, bisanya sudah hilang, bisa langsung kita bumbui. Nah, begitu bumbu merata, bisa langsung kita panggang di atas bara. Ini udah matang ya, Bu? Yuk, langsung coba. Ini kalau bagian luarnya sedikit alot ya, Bu. Tapi rasanya ini mirip sekali dengan udang. Terus ditambah karena bumbunya ini banyak cabai, jadi pedas ya Bu. Enak ya Bu ternyata. Nah, tapi geombong ini bukan makanan konsumsi sehari-hari, melainkan biasa dikonsumsi untuk obat saja. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya Bu. Nggak boleh. Kelabang mengandung zat besi dan protein tinggi, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan daya imun tubuh dan memperlancar peredaran darah. Nah, geombong ini dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Apa aja tuh Bu? Contohnya panu. Panu bisa, kandas kuras semua bisa ya Bu? Bisa. Nah, jadi banyak orang yang menganggap ini berbahaya atau membahayakan, padahal kelabang atau geombong ini punya banyak sekali manfaat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini saya berada di Banyumas dan saya akan mencari sesuatu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini di kiri kanan saya sudah banyak pohon bambu, tapi bukan bambu yang mau kita cari. Kita mau mencari sesuatu yang ada di dalamnya. Bambu merupakan tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Bagian-bagian dari bambu seperti tunas, ranting, dan dedaunannya adalah sumber makanan utama dari hewan dan serangga. Nah,
Jadi yang mau kita cari emang biasanya hidup di bambu-bambu yang sudah setengah busuk seperti ini. Dan menurut Mas Amin, ini kemungkinan besar bakal ada nih. Nah, jadi ini nih yang kita cari-cari, ular pring atau ulat bambu. Nih kalau dilihat bentuknya dia mirip sekali sama gendon atau ulat sagu, tapi lebih kecil dan lebih panjang. Ulat bambu adalah larva musiman dari ngengat. Ngengat akan bertelur di pangkal bambu, kemudian telurnya menetas, larvanya akan membuat lubang masuk dan hidup di ruas bambu. Larva-larva inilah yang kemudian disebut sebagai ulat bambu yang akan memakan daging bambu bagian dalam. Main banyak nih Mas ya? Nah jadi ini memang sangat bervariasi jumlah si ularnya di dalam satu ruas bambu. Bisa sedikit, bisa juga banyak. Ulat bambu bisa disebut hama karena dapat mengganggu pertumbuhan bambu. Banyaknya warga memanfaatkannya untuk diolah menjadi masakan atau sebagai kudapan. Bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan burung kicau. Dan ular pring ini bisa dikonsumsi ya Bu? Tapi tetap harus kita olah dulu. Nah kita mau coba nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ular pring ini akan kita olah menjadi masakan yang namanya bobor ular pring. Penasaran seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu rempah untuk membuat olahan ini cukup sederhana. Hanya bawang-bawangan, cabai, dan lainnya. Di beberapa tempat, ulat bambu atau ulat pring ini hanya digoreng kemudian langsung disantap tanpa bumbu. Nah ini pertama kita harus masukkan dulu ular pring atau ulat bambunya. Masukin ya Bu. Nah, ini begitu ditumis langsung memanjang dan juga ada beberapa yang meledak-meledak seperti popcorn. Itu mungkin karena ada kandungan air di dalamnya ya Bu. Nah ini kita harus nunggu sampai santannya matang baru ulatnya bisa kita masukkan. Nah ini setelah ditumis jadi crunchy, jadi renyah kelihatannya nih. Saya mau coba sebelum dicampur dengan bumbunya. Rasanya gurih ya Bu? Gurih tapi ada manis-manisnya. Jadi tekstur luarnya itu renyah, dalamnya itu lembut dan juga ada sedikit rasa manisnya. Dalam satu ekor ulat bambu dewasa, sekitar 1/4 bagian tubuhnya adalah protein dan sisanya adalah lemak. Nah udah mateng nih Bu, yuk angkat Bu, angkat. Nanti kita ajak Bapak ya Bu. Ini sudah matang, langsung kita cicipi. Ini rasanya emang mirip sama lodeh ya Bu, tapi ada sedikit rasa manisnya. Nah si ularnya ini juga gurih, plus di akhir-akhirnya ada rasa manisnya juga ya Bu. Selain mengandung protein, ulat bambu juga mengandung nutrisi dan vitamin yang cukup lengkap. Sumber protein memang bisa didapat dari mana saja, termasuk ular pring ini tinggi akan protein. Ikuti jejak saya, jejak petualang.